Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai Intermediate Accounting, akuntansi keuangan menengah, chapter 6, berkaitan dengan akuntansi dan nilai waktu dari uang. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkaitan dengan akuntansi dan nilai waktu dari uang, nanti kita akan membahas beberapa hal terkait dengan nilai sekarang dan nilai masa depan, dan juga berkaitan dengan anuitas. Nah, tujuan pembelajaran di chapter ini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan konsep dasar ya, yang berkaitan dengan nilai waktu uang. Jadi harapannya nanti kalian sudah bisa memahami apa itu konsep dasar yang berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui terkait dengan permasalahan dari nilai masa depan dan nilai uang. Setelah yang ketiga dan keempat berkaitan dengan permasalahan nilai sekarang dari anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo, dan yang terakhir dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan anuitas yang ditangguhkan, obligasi dan arus kas yang diharapkan. Ini preview yang ada yang di dalam dari chapter 6. Jadi konsep nilai waktu dari uang, di mana nanti kita akan belajar terkait dengan penerapannya serta sifat dari bunga itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenisnya, bunga sederhana dan juga bunga majemuk, serta ada konsep dasar dari bunga itu sendiri. Kemudian setelah memahami konsep nilai waktu dari uang, kita akan belajar terkait dengan masalah jumlah tunggal, terkait dengan nilai future value, nilai masa depan, dan present value, nilai sekarang dari jumlah tunggal. Kemudian bagaimana memecahkan nilai lain yang tidak diketahui. Kemudian nanti kita akan belajar terkait dengan anuitas biasa dan jatuh tempo, dan menghitung terkait dengan nilai masa depan dan nilai sekarang. Kemudian ada pengukuran lainnya, isu pengukuran lainnya berkaitan dengan anuitas yang ditangguhkan dan penilaian obligasi jangka panjang, serta metode suku bunga efektif untuk amortisasi diskonto atau premi obligasi, serta pengukuran lainnya ya. Nah, berkaitan dengan konsep dasar nilai waktu uang, nanti akan ada hubungan di mana ada hubungan antara waktu dan uang. Maksudnya apa? Jadi nanti ketika uang yang diterima hari ini akan menjadi lebih berarti daripada uang yang diterima di masa depan atau misalkan 10 tahun lagi. Jadi nanti ketika dihubungkan dengan investasi, maka uang yang diterima kalian misalkan 10 juta hari ini lebih berarti daripada 10 tahun lagi kalian akan menerima uang 10 juta. Karena nanti ketika kalian menerima uang 10 juta dan bisa diinvestasikan, maka nilainya akan berbeda di 10 tahun yang akan datang gitu ya. Nanti kita akan mencoba menghitung nilai waktu ketika kita mempunyai uang 10 juta, nilai waktu di 10 tahun lagi kira-kira berapa dengan asumsi suku bunga dan periode waktunya berapa lama. Jadi ketika kalian juga akan melakukan investasi, maka akan ada beberapa instrumen yang harus dipilih, baik instrumen A, B, dan C, atau misalkan nanti instrumennya adalah instrumen misalkan pasar modal, atau nanti ada instrumen bunga, atau nanti deposito. Nanti kalian harus bisa memutuskan investasi apa yang penting sehingga dapat meningkatkan atau membandingkan nilai uang hari ini dengan masa depan dengan
asumsi yang sama ya. Jadi bisa dibandingkan dengan apple to apple. Oke, di akuntansi ketika mengkaitkan dengan konsep nilai waktu, maka ada hubungannya, konsepnya adalah masuk ke konsep akuntansi di mana pembahasannya yaitu kewesel, leasing, pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya, aset tidak lancar, dana pelunasan, penggabungan bisnis dan pengungkapan serta kontrak angsuran. Oke, ketika kita bicara terkait dengan konsep dasar nilai waktu dari uang, nanti akan berhubungan dengan bunga, yaitu nilai atau investasinya ya. Jadi bunga itu merupakan pembayaran atas pemakaian uang, di mana akan mendapatkan kelebihan kas, baik kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali atas pokok yang dipinjam, atas pokok pinjaman. Kemudian variabel yang berpengaruh dari perhitungan bunga akan ada 3. Yang pertama ada pokok yang merupakan jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua ada tingkat bunga, presentasi dari pokok utang yang beredar. Kemudian waktu terkait jumlah tahun dari pokok tersebut. Jadi nanti semakin tinggi pokok yang dipinjam atau diinvestasikan, maka akan semakin tinggi imbal hasilnya ya, hasil akhirnya ya setelah dilakukan peminjaman. Baik selain itu juga tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga gitu ya akan mempengaruhi nilai nominal yang dikembalikan atau dibayarkan terkait dengan kelebihan kasnya, dan juga terkait dengan waktu juga seperti itu ya. Kemudian bunga nanti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama bunga sederhana dan juga nanti kita akan belajar bunga majemuk. Bunga sederhana atau simple interest konsepnya adalah bunga ketika dihitung berdasarkan pokoknya saja. Jadi yang dihitung adalah pokoknya saja. Misalkan di sini Barstow Electric Inc. meminjam $10.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga sederhana 8% per tahun. Hitung total bunga yang harus dibayarkan selama 1 tahun ya, selama 1 tahun. Jadi nanti bunga rumusnya adalah pokoknya dikali bunganya dikali lamanya waktu ya. Misalkan 10.000, berarti nanti karena ini bunga sederhana, kata kuncinya adalah dihitung berdasarkan pokoknya saja, maka yang akan kita hitung selama 3 tahun adalah pokoknya saja, yaitu sebesar 10.000. Jadi 10.000 dikali 8% atau 0,08 dikali 1 ya, karena ini menghitung bunga tahunan. Jadi tiap tahun, maka Barstow Electric Inc. ini akan menerima tambahan kelebihan kasnya sebesar 800. Berarti tahun berikutnya adalah uangnya adalah 10.800. Tahun kedua 10.800 ditambah 800 ditambah lagi 800, berarti selama 3 tahun menerima 2.400 tambahan bunga, berarti totalnya adalah 12.400. Ketika menghitung total bunga, ini ya, tadi saya bilang, berarti selama 3 tahun mendapatkan 2.400. Bagaimana jika dihitung secara parsial? Jadi misalkan ini dihitungnya adalah selama 3 bulan, berarti dalam 1 tahun 12 bulan, berarti 3/12, berarti hasilnya adalah 200. Selama 3 bulan adalah bunganya adalah 200. Bagaimana dengan bunga majemuk atau compound interest? Ini bunga yang dihitung berdasarkan pokok dan bunga yang dihasilkan tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan bunga dan belum dibayarkan atau ditarik, berarti nanti akan menjadi perhitungan dasar, yaitu pokok plus bunga. Kebanyakan situasi bisnis menggunakan bunga majemuk seperti secara umum ya, kalau kalian menabung, bunga majemuknya pokok plus bunga, habis itu nanti dikali bunganya. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini contoh perbandingan di mana ilustrasinya perusahaan pemaks itu mendepositokan $10.000 di Last National Bank, di mana ia akan memulai bunga sebesar 9% per tahun. Kemudian 10.000 lagi di First State Bank,
di mana ia akan memperoleh bunga majemuk sebesar 9% per tahun yang digabungkan setiap tahun. Oke, jadi kita ada perbandingan las nasional menggunakan simple interest bunga sederhana, First State menggunakan compound interest bunga majemuk. Oke, lihat nanti akan ada perbedaannya. Kelas nasional karena menggunakan bunga sederhana, maka pokoknya adalah tetap dihitung 10.000. Sedangkan ketika menggunakan bunga majemuk, maka pokoknya adalah nilai terakhir dari pokok ditambah bunganya ketika tidak diambil ya. Ketika bunganya tidak diambil berarti berapa? 10.900 dikali 9% ya. Maka hasilnya adalah 11.881 dari 10.900 ditambah 981. Kemudian tahun ketiga yang diambil adalah akumulasi terakhir yaitu 11.881 dikali 9% sama dengan 1069,29 ditambahkan dengan nilai nominal terakhir yaitu 11.881 hasilnya adalah 12.950,29. Kita lihat ya jumlah bunganya. Kalau menggunakan bunga majemuk sebesar 2.950,29, menggunakan bunga sederhana adalah 2.700. Jadi nanti akan ada perbedaan sebesar 250,29. Oke, setelah kalian memahami apa itu bunga sederhana dan bunga majemuk, kita akan belajar terkait dengan konsep dasar nilai waktu dari uang ya. Jadi intinya ini ada dua perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk. Oke ya. Tabel bunga majemuk jadi nanti akan ada tabel yang tersendiri. Ada 5 jenis tabel. Kemudian jumlah periode itu menghitungnya adalah jumlah tahun dikali jumlah periode majemuk per tahun. Kalau suku bunga periode majemuk, tarif tahunan dibagi dengan jumlah periode majemuk per tahun. Oke, kita nanti menggunakan tabel. Kita coba menggunakan tabel untuk menghitungnya. Ini contohnya. Tabel bunga majemuk, jadi berapa besar pokok ditambah bunga yang terakumulasi pada $1 pada akhir setiap 5 periode pada 3 tingkat bunga majemuk yang berbeda. Jadi ketika periode pertama 4%, future value-nya adalah 1,04, ke 5% adalah 1,05, sedangkan 6% adalah 1,06. Rumus untuk menghitung bunga majemuk. Oke, ini sebenarnya rumusnya untuk menghitung faktor nilai masa depannya, untuk menghitung nilai masa depannya dari misalkan tadi 10.000 ya. Rumusnya ada future value factor atau FVF gitu ya, NI. N itu jumlah periode, I suku bunga, 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. Oke, kita coba ilustrasinya. Untuk mengilustrasikan penggunaan tabel bunga majemuk, ilustrasi 63 ini menunjukkan nilai masa depan yang diakumulasikan 1 dengan asumsi tingkat bunga 9% ya, betul ya. Oke, ini awalnya adalah 1, kemudian multiple-nya adalah tabel 61 dengan menggunakan 5%. Ya, ini harusnya 5%, ya ini salah ya, ini harusnya 5%. Jadi 1,05, ini 1,05 kali 1. Oke ya, kemudian ini hasilnya 1,05 dikali 1,05, 1,05 pangkat 2. Ini ya 1,010,250 ya. Ini 5%, ini 5% ya, ini ya 10 ini ya, misalkan ini 1,10250 ya. Ini kan 1,10250 di 5% tahun kedua ya. Kemudian kalau 5% tahun ketiga berarti 1,10250 dikali 1,05, hasilnya ada 1,15763. Dengan lihat tabel kita tidak perlu menghitung ya ketika periode ketiga ya. Misal kemudian ini tabel bunga majemuk untuk menghitung jumlah tahun dikali jumlah periode majemuk per tahun. Ya, ini perhitungannya. Dari tahunan, semi tahunan ya, setengah tahunan, kemudian 4 bulanan dan bulanan.
Bunga majemuknya ini 0,12 dibagi 1 tetap 12 ya. Dengan jumlah bunga majemuknya adalah selama 5 tahun ya. Bunga majemuknya dikali 2 berarti 0,06, ini 10 tahun, 0,03 20 tahun, 20 periode ya, bulanan adalah 60 periode. Kita ke contohnya. Bunga tahunan 9% yang digabungkan setiap hari memberikan hasil adalah 9,42. Hasil efektif untuk investasi $10.000 berapa? Dan lihat ya, 9%, annual itu 9, 9,2, kemudian 9,3, 9,38, serta 9,42. Ini dolarnya ada di bawahnya ya. Kemudian variabel fundamental, variabel yang digunakan terkait dengan konsep nilai waktu dari uang gitu ya. Variabel dasarnya gitu ada 4. Yang pertama suku bunga, yang kedua jumlah periode waktu, kemudian nilai masa depan, dan juga nilai sekarang. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai sekarang, untuk mengetahui nilai misalkan 5 tahun ke depan, nilai masa depan, maka kita bisa mencoba menghitung present value-nya dikalikan dengan interest rate-nya dikalikan dengan jumlah periode yang lamanya ya, jumlah periode waktunya, lamanya uang yang akan kita hitung ke future value. Atau sebaliknya, ketika kita sudah mengetahui keinginan future value atau nilai masa depannya, misalkan 5 tahun lagi kita ingin memperoleh uang sebesar 10 juta. Nah, berapa banyak uang yang kita investasikan ya di sekarang agar 5 tahun lagi kita bisa memperoleh uang 10 juta. Dengan misalkan interest rate-nya sudah diketahui bunganya 5%. Periodenya adalah tadi ya 5 tahun. Nah, berapa sih yang perlu kita investasikan di tahun sekarang agar 5 tahun lagi kita memperoleh uang 10 juta. Maka nanti kita akan hitung. Atau sebaliknya, kita sudah memperoleh uang tahun sekarang adalah punya uang 10 juta. Sebenarnya dengan tingkat bunga 5% dan juga lamanya waktu yang kita investasikan adalah 5 tahun, nilai masa depan dari 10 juta itu berapa? Berarti nanti akan kita hitung. Atau nanti ketika kita mempunyai nilai sekarang 10 juta, kemudian nilai masa depannya adalah 15 juta, dan periodenya ada 5 tahun, berarti suku bunga yang diperlukan gitu berapa persen agar dapat mencapai nilai 15 juta dari future value nilai masa depannya dengan nilai sekarang 10 juta dan periodenya adalah 5 tahun. Seperti itu ya, nanti kita hitung bolak-balik ya antara present value, future value, interest rate, dan juga number of period atau jumlah periode waktu. Oke. Ketika kita berbicara dengan masalah jumlah tunggal, tadi yang saya bilang ya, jadi tidak diketahui nilai sekarang atau tidak diketahui nilai masa depan berdasarkan interest rate dan number of period atau jumlah periode waktunya. Oke, lanjutnya masalah jumlah tunggal. Jadi nilai masa depan dari jumlah tunggal. Jadi ketika kita ingin tadi ya saya bilang ketika ingin mengetahui nilai masa depan dari nilai sekarang yang sudah ada diketahui nominalnya dan juga sudah diketahui periode waktunya dan juga suku bunganya, maka tinggal kita hitungkan untuk mengetahui nilai masa depan dari misalkan contoh di sini adalah 50.000 euro ya. Brugger AG ini contohnya ya, Brugger AG ingin menentukan nilai masa depan dari 50.000 euro yang diinvestasikan selama 5 tahun ditambah setiap tahun dengan tingkat bunga 6%. Nah, ini jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu dari garis selama 5 tahun, present value nilai sekarangnya adalah 50.000, tingkat suku bunga 6%, dan lamanya waktu adalah 5 tahun. Berapa sih 5 tahun lagi akan diperoleh oleh Brugger AG jika mempunyai uang 50.000 euro? 50.000 dikali dengan tingkatnya 6%, kemudian selama 5 tahun ya, 6% selama 5 tahun berarti 1 ditambah
0,06 pangkat 5 berarti hasilnya adalah 1,33823. Misalkan 5% tadi ya. 6% ya. Kita lihat tabelnya ya. 6%, 5 berarti 6% selama 5 berarti 5 periode 5 tahun 1,33823. Ya, 1,33823. Jadi bisa menggunakan tabel atau nanti menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan tabel tinggal dilihat tabelnya tadi ya, udah ketemu baru nanti tuliskan di sini dikalikan 50.000 hasilnya adalah 66.912 euro. Oke, jadi 5 tahun lagi dari uang 50.000 dengan bunga 6% dan waktunya 5 tahun adalah uangnya 66.912 ya. Jangan asumsi tingkat suku bunganya sama sampai dengan selama 5 tahun ya. Kemudian ini tabelnya ya. Misalkan ini ya tadi ya saya bilang menggunakan tabel 6.1 untuk future value dengan jumlah tunggal. Oke, hasilnya ya. Kemudian kita contoh lagi. Ini sudah mendepositkan Shanghai Electric Power 250 juta yuan dengan komitmen selama 4 tahun, bunganya 10%. Tabel mana yang digunakan? Kita masih menggunakan tabel 6.1. Tadi sini 6.1 sama ya, tapi bunganya beda, jadi 5% dari 8 tahun. Ya, selama 8 tahun ya. Ini bukan 8 tahun ya, dimajemukan selama setiap semester. Menggunakan semesteran ya. Berarti 8 dikali 5%, 1,447 dari 9 juta. Jadi selama 4 tahun semesteran adalah 363, 365 juta ya, 369.365 yuan. 65.000 yuan. Oke, kemudian nilai sekarang dari jumlah tunggal. Kalau ini menghitung nilai masa depan, kalau ini menghitung nilai sekarang. Present value vector PVF gitu ya, N1 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Ya, kita ini masih jumlah yang dibutuhkan untuk diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui. Jadi misalkan kita ingin dalam 5 tahun kita ingin mempunyai uang 10 juta. Berapa yang kita investasikan di tahun sekarang dengan tingkat bunga misalkan sini 9% ya. Oke, ini tabelnya, jadi contoh tabelnya 6.2 ini ya 6.2 tabel 6.2 present value dari dari bunga majemuk ya. Kalau ini kan beda tadi tabelnya. Ini dari jumlah tunggal, kalau ini jumlah majemuk ya. Ya, single sum ya, beda ya. 6.2 berarti ini menggunakan tabel 6.2. Oke. Ini rumusnya ya. Sama ya. Ini sama yang ini. Oke, kita ke contoh soal. Misalkan ini, berapa nilai sekarang dari 73.466 yuan yang harus diterima atau dibayar dalam 5 tahun dengan potongan dengan suku bunga ya 8%. Ya, jadi future value-nya sudah diketahui nilai 5 tahunnya sebesar ini ya 73.466 yuan dengan persen value-nya berapa sih yang kita harus investasikan atau kita bayarkan di tahun sekarang untuk menghasilkan 73.466. Tinggal dikalikan, kemudian lihat tabelnya, maka adalah 50.000 berarti diinvestasikan tahun sekarang ada 50.000 yuan. Ya, ini tabelnya ya, sama ya. Tabel 6.2 8% 5 tahun periodenya
Udah masukkan, dikalikan hasilnya 50.000. Ini sama ya contohnya. Oke, dari 22.000. Tabel mana yang akan kita gunakan? Sama ya, 8%, periode ketiga. Hasilnya 1.587,66 yuan. Oke, ini terkait dengan masalah lainnya tidak diketahui. Jadi misalkan Desa Semono ingin mengumpulkan 70.000. Oke. Untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun pada awal tahun berjalan, desa mendepositokan 47.811 dolar dengan dengan bunga 10%. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 70.000 jika suku bunganya adalah 10%? Berarti kita menghitung periode waktunya ya. Berapa sih biar dari 47 ke 70 dengan suku bunga 10%. Atau ibaratnya nanti kalian punya uang 10 juta, pengennya nanti mendapatkan misalkan dari 10 juta mendapatkan 20 juta dengan suku bunga 5%. Jadi berapa lama sih agar dapat 20 juta dari 10 menjadi 20 juta dengan suku bunga 10%? Berapa lama sih periode yang diinvestasikan gitu kan? Ini contoh perhitungannya. Oke, menggunakan tabel 6.1. Ya, jadi misalkan tadi 10%, 10% ya. Ini periodenya adalah 1,4. Jadi rumusnya adalah future value-nya ini ya. Rumusnya dimasukkan. Present value nilai sudah ketahui. Jadi nanti N-nya yang belum diketahui. Tinggal berarti 70.000 dibagi 47.811 hasilnya ada 1,46. 1,46 kita lihat tabel di 10% 1,46. 1,46410 adalah di periode tahun keempat. Berarti untuk menggunakan nilai masa depan dibutuhkan waktu 4 tahun ya, dibutuhkan waktu 4 tahun. Dengan suku bunga 10% dan nilai present value nilai sekarangnya adalah 47.811 dolar. Oke, ini contoh yang kedua jika menggunakan 10 kebalikannya ya. Ini pendekatan masa depan, kalau ini pendekatannya sekarang ya. Hasilnya akan sama ya, misalkan menggunakan rumusnya ini adalah future value, kalau ini kebalikannya menggunakan rumus present value, hasilnya tetap sama yaitu periode keempat. Oke, ini contoh terkait kita belum mengetahui suku bunga, misalkan 10 juta dalam 10 juta tahun sekarang, di tahun kelima ingin dapat 20 juta. Suku bunganya berapa persen sih, atau berapa persen tingkat pengembalian yang diinginkan agar mendapatkan uang 20 juta. Kalau di sini contohnya adalah advance design membutuhkan 1.070.584 euro di future-nya ya, di tahun 5 tahunan gitu ya, di mana perusahaan sekarang mempunyai 800.000 euro. Berarti tingkat pengembalian investasi yang diperlukan dalam akan menghasilkan 1.070.584 euro itu dalam rangka 5 tahun, kita memerlukan suku bunga berapa sih, atau nanti instrumen mana sih yang sesuai gitu ya dengan tingkat suku bunga yang pas gitu ya. I-nya berarti ini, I-nya belum diketahui. Kita menggunakan dua pendekatan, future value dan present value. Hasilnya tinggal dimasukkan saja, nanti dibagi, ya ini plus future value dibagi dengan present value, kemudian dilihat suku bunganya 6%, berarti 1,3823, hasilnya adalah tahun kelima. Ya betul. Ini ini I-nya ya, I-nya berarti ini 1,338. Saya cari tahun kelima dulu, terus di breakdown garis lurus, tarik, ketemu 1,338, berarti persentase bunganya berapa? 6%. Kalau ini menggunakan present value sama, hasilnya adalah kita lihat tahun kelima, kita tarik garis yang menemukan angka 0,74
726, berarti hasilnya sama-sama 6%. Berarti ketika ingin memperoleh uang sebanyak 1.070.584 dengan di masa depan selama 5 tahun dengan uang yang sekarang adalah 800.000 euro, maka kalian memerlukan instrumen atau instrumen baik di instrumen investasinya gitu, di instrumen yang menghasilkan suku bunga 6% ya, biar dari 800.000 ke 5 tahun lagi menghasilkan 1.070.584. Oke, selanjutnya berkaitan dengan anuitas ya, kita akan membahas terkait dengan anuitas, di mana nanti anuitas dibagi menjadi dua, yaitu anuitas jatuh tempo dan anuitas biasa ya, anuitas jatuh tempo dan anuitas biasa. Di mana anuitas itu merupakan pembayaran atau penerimaan periode ya, atau bisa disebut sewa yang selalu berupa jumlah yang sama. Jadi jumlahnya sama setiap misalkan tahunan, bulanan atau tribulanan ya, nanti jumlahnya berarti sama. Pada intinya penerimaan atau pembayaran yang jumlahnya sama besarnya yang dibayarkan setiap masa tertentu, setiap waktu tertentu. Jadi kemudian intervalnya adalah interval waktunya adalah sama ya. Jadi misalkan tiap tahunan maka akan dibayarkan setiap tahunan atau diterima setiap tahun. Kemudian bunga dimajemukkan sekali setiap interval, jadi setiap waktu, setiap tahun dimajemukkan bunganya. Tadi saya bilang dua jenis ya anuitas, ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo ya. Jadi ada dua jenis anuitas. Anuitas biasa merupakan anuitas yang gitu ya terjadi pada akhir setiap periode, dan anuitas jatuh tempo dibayarkan atau sewanya terjadi pada awal setiap periode ya. Jadi nanti perbedaannya adalah biasa terjadi akhir periode, jatuh tempo terjadi pada awal periode. Maksudnya apa? Misalkan contohnya adalah cicilan atau sewa terkait dengan rumah ya, cicilan rumah misalkan dibayarkan tiap dalam jangka 5 tahun, setiap bulannya adalah 1 juta, tiap bulannya 1 juta, maka nanti pembayarannya ketika anuitas biasa pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode ya. Berarti misalkan periodenya adalah seperti ini, nanti kita ada contohnya, kita ke gambarnya yang lebih enak. Oke, ini nilai masa depan dari anuitas biasa. Oke, biar nanti berarti misalkan seperti ini ya, ini periodenya. Kalau anuitas biasa nanti akan ada di sini ya, anuitas biasa nanti akan dibayarkan di tadi anuitas biasa karena akhir setiap periode, berarti dibayarkannya adalah bukan sekarang tetapi di akhir periode ya, berarti akhir tahun ya, di akhir tahun, akhir setiap periode berarti di akhir tahun ya. Ini merupakan anuitas biasa. Kalau anuitas jatuh tempo, kita kesini coba ya, kita skip dulu di sini ke anuitas jatuh tempo. Nah, kalau anuitas jatuh tempo, karena tadi anuitas jatuh tempo dibayarkan pada setiap awal tahun ya, setiap awal tahun ya. Awal tahun berarti nanti dibayarkannya adalah langsung dibayarkan sebesar 20, misalkan ini dibayarkan 20.000 ya. Jadi kalau anuitas jatuh tempo langsung dibayarkan sekarang gitu ya. Awal tahun gitu ya, 0 ya, pas tahun sekarang. Kalau misalkan anuitas ini anuitas jatuh tempo ya. Anuitas jatuh tempo AJT ya. Anuitas jatuh tempo. Kalau anuitas biasa dibayarkannya di sini. Di di akhir
tahun ya, di akhir dari setiap periode ya. Sampai ya, ini anuitas biasa seperti itu ya. Perbedaannya itu terkait dengan anuitas jatuh tempo dan juga anuitas biasa. Kemudian kalau ini nanti berarti ini jadi ini berarti nanti 20.000 ini kalau untuk anuitas biasa berarti pembayarannya pada akhir ini ya, awal tahun kedua, sorry ini awal tahun kedua dan juga akhir tahun pertama ya, nanti itu perbedaannya nanti kita lihat ya. Oke, kita ke sini dulu ya, sebentar. Ini ada contoh gambarnya. Nah, ini ya. Ini anuitas biasa dibayarkan pada akhir dari setiap periode ya. Ini periode pertama ya, misalkan ini periode pertama, ini garis periode pertama. Tek, gitu ya. Nah, dibayarkannya pada akhir dari setiap periode, berarti dibayarkan di sini. Kalau anuitas jatuh tempo, ini periodenya, ini namanya periode, langsung dibayarkan di awal ya. Di awal tahun pertama. Ya, langsung dibayarkan di sini. Oke. Kemudian baru dibayarkan lagi di sini, ini berarti langsung dibayarkannya di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke perhitungannya setelah mengetahui perbedaan dari anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Ya, paham ya, awal tahun kedua, misalkan saya ulangi lagi ya, misalkan biar tidak di gambarnya. Oke, berarti misalkan periode kedua berarti ini kan periode kedua ya. Ini kan berarti hitungannya adalah ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 4 ya, ini 5. Oke, kita pakai garis aja ya. Ini 0 ya, ini 0, di sini 0. 0 ini berarti awal tahun pertama, awal tahun pertama untuk pembayaran ini ya, anuitas jatuh tempo. Ini yang di sini adalah akhir tahun pertama untuk pembayaran anuitas biasa dan merupakan awal tahun kedua di anuitas jatuh tempo ya. Berarti ini kalau anuitas biasa merupakan awal tahun pertama. Gitu ya, awal tahun pertama. Kemudian kalau anuitas jatuh tempo ya, ini agak susah jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo itu merupakan awal tahun kedua ya. Berarti sudah mulai awal tahun kedua dan seterusnya. Ketika periode kedua ini nanti merupakan akhir tahun kedua dari anuitas ya, akhir ya, berarti ada anuitas biasa dan awal tahun ketiga dari anuitas jatuh tempo ya, nanti akan berbeda ya, seperti itu. Oke, kita ke contoh perhitungan. Oke, ini ya. Oke, ini perhitungannya. Ini anuitas biasa, berarti yang dibayarkan dari akhir dari setiap periode. Ya, berarti kalau ini selama 8 periode, berarti dibayarkannya adalah mulai akhir tahun pertama. Ya, ini tahun pertama, berarti di sini akhir tahun pertama. Anuitas biasa, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun periode gitu ya, akhir tahun periode keempat, akhir tahun periode kelima, akhir tahun periode ke-6, akhir tahun periode ke-7, dan akhir tahun periode ke-8. Ini terkait dengan nilai masa depan dari anuitas biasa. Oke, kita akan menghitung present value-nya sekarang ini, kemudian future value-nya berapa sih gitu kan. Ini contohnya, asumsikan bahwa
$1 disimpan pada akhir setiap 5 tahun anuitas biasa ya, dan mendapatkan bunga 12% yang digabungkan setiap tahun. Ilustrasi 6.17 menunjukkan perhitungannya dengan menggunakan tabel 6.1. Lesson ini sekarang ya, berarti dibayarkannya tahun pertama $1, harganya valuasinya dari ini. Kemudian tahun kedua ini gitu ya, tahun ketiga, tahun keempat, dan juga yang terakhir ada tahun ke-5. Yang diperoleh adalah sebesar 5,52563. Oke, ini ya, di 5 tahun ke depan gitu ya, karena kita menghitung future value dari anuitas biasa ya $1 untuk 5 periode, sedangkan besarnya adalah 5%. Ilustrasinya ini ya, periode kelima, ini 5%, periode kelima 5,525 ya, ini ya, sama ya. Jadi tabelnya ya, kita bisa langsung lihat ke tabelnya. Kemudian nilai masa depan dari anuitas biasa rumusnya seperti apa? Kalau ini untuk menghitung tingkat ini ya, tabel masa depannya ya, tabel nilai masa depannya ini ya. Misalkan langsung kita masukkan ke contohnya. Ini rumusnya untuk menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa. Future value sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Oke, kita langsung ke rumusnya. Ke contohnya. Berapa nilai masa depan dari 5 simpanan senilai 5 tahunan ini ya. Dari 5 tahunan, senilai $5.000 yang dibuat pada akhir dari setiap 5 tahun. Ini akhir ya. Ada kalimat akhir ya. Nanti di setiap soal perhatikan ya. Kalimatnya pada akhir tahun atau awal tahun. Ketika ada kalimat pada setiap akhir, berarti nanti ini menggunakan anuitas biasa ya. Ketika ada kalimat awal, berarti ini menggunakan anuitas satu tempo. Oke, kalau ini nilai masa depannya adalah anuitas biasa karena dibayarkan pada setiap akhir tahun dari tahun kelima, maka nilai masa depannya dengan bunga 6% adalah berapa? 5.000 dikali 1 ditambah 0,06 maka 5 dikurangi 1 dibagi 0,6. Kalau kita dari tabel udah ketemu ya. Berapa tadi? 6 dari 5,6 ya. Ini ya, 6% dari periode 5. Berarti adalah berapa? 5,63709. Ya, tinggal dikalikan dengan 5.000. Oke. Perhatikan ya tabelnya. Apakah anuitas biasa atau anuitas jatuh tempo. Kemudian apakah yang dihitung future value atau present value. Oke. Ini masih nilai masa depan. Jadi nilai masa depannya adalah dari 5.000 dengan anuitas biasa dan bunganya 6% selama 5 tahun, 5 periode adalah sebesar dari 5.000 menjadi berubah menjadi 28.185,45 dolar ya. Ini yang diambil loh 6% dari periode kelima. Tabelnya tabel 3 ya. Future value untuk anuitas biasa, ordinary annuity ya. Oke, ini masih sama di mana ini ya pada akhir ya, berarti anuitas biasa 10% selama 3 tahun menyetorkan 75.000. Berapa nilai masa depan yang akan dimiliki oleh perusahaan jika tingkat suku bunga adalah 10%. Ya, ini tabel 6.3. Tadi berapa? 5% ya, 5%, N-nya adalah 10. 5%, N-nya adalah 6 ya. Jadi hasilnya 6,8191, tinggal dikalikan 75.000 dikali 6. Berarti adalah hasilnya 5 tahun lagi
6 tahun lagi dengan suku bunga 5%, dan dari anuitas biasa adalah 510.143,25 dolar. Kemudian kita ke jatuh tempo. Nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo, ya. Anuitas jatuh tempo ini ya memiliki satu periode bunga lebih dari anuitas biasa. Kenapa? Karena di awal periode sudah dibayarkan atau diterima ya. Kalau anuitas ini anuitas jatuh tempo, anuitas biasa dari sini 20 dari akhir tahun ya. Dari akhir tahun, makanya anuitas jatuh tempo memiliki periode memiliki satu periode bunga lebih dari anuitas biasa. Oke, faktornya nilai masa depan dari faktor anuitas biasa dikalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga. Kita lihat rumusnya. Ini perbedaan yang tadi. Rumusnya oke, sama ya. Kita lihat perhitungannya saja. Contohnya, asumsikan bahwa Anda menyimpulkan 14.000 CHF untuk 5 tahun. Selama 5 tahun ke depan, Anda memulai pengembalian tahunan sebesar 8%. Ditambah setengah tahunan, berarti selama setengah tahunan ya, periodenya setengah tahunan, berapa banyak yang harus Anda setorkan pada setiap akhir periode. Akhir periode, ada kalimat akhir periode, berarti ini adalah anuitas jatuh tempo ya. Karena pada ini harusnya awal ini ada kalimatnya harusnya dari 5 tahun. Oke, ini bukan kalimat ini yang dilihat ya, sorry ya. Ini adalah 5 tahun dari sekarang ya. 5 tahun dari sekarang. Kalau tadi kalimat anuitas biasa adalah akhir ya, ada kalimat akhir ya. Kalau anuitas jatuh tempo dari ada kalimat now ya, dari sekarang. Dari sekarang ya, berarti dari ketika uang dikumpulkan atau disetorkan ya, berarti nanti dari sekarang langsung dihitung, berarti ada kelebihan 1 bulan karena jatuh tempo, berarti langsung dihitung dari sini ya. Sini sampai dengan berapa sih sebenarnya future value-nya 14.000 ini berarti dari tabel ini 6.3 future value ordinary annuity. Oke ya, 10 sebentar, ini kita lihat ya. Ini menggunakan sewa. Oke, ini untuk nilai masa depan dari anuitas. Sebentar ya, ini ya betul ya, tadi menggunakan tabel 6.3 masih ya. Sepertinya ini ada yang salah tabel. Kita lihat ya yang jatuh tempo ya, nilai sekarang jadi jatuh tempo, anuitas nilai sekarang jadi jatuh tempo. Oke, ini nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo menggunakan tabel 6.5. Jatuh tempo itu menggunakan tabel 6.5 ya. Kalau ini tadi kita ke sini. Ini masih nilai sekarang dari anuitas biasa. Ini harusnya tabelnya ini masih anuitas biasa ya. Ini saya sepertinya salah tulis. Ini contohnya anuitas biasa ya, 6.4 itu
6.3 itu masih anuitas biasa. Kalau misalkan 6.4 tabelnya itu adalah anuitas 6.3 ya. 6.4 itu masih anuitas percent value of ordinary annuity. Kalau 6.5 baru anuitas jatuh tempo ya. Annuity due ya, annuity due. Ini ordinary annuity 6.3. 6.4 itu ini 6.4 itu masih anuitas biasa, 6.5 itu anuitas jatuh tempo ya. Kita balik lagi ke anuitas jatuh tempo. Anuitas ke anuitas, atau biar lebih clear kita lihat tabelnya ya di sini ya. Oke ya, ini ya nanti diperhatikan 61 itu nilai masa depan dari 1, 6.2 nilai sekarang, tabel 6.3 adalah nilai masa depan dari anuitas biasa, tabel 6.4 nilai sekarang dari anuitas biasa, kemudian baru tabel 6.5 adalah nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo ya. Berarti tidak ada tabel nilai masa depan dari anuitas tidak ada nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo ya, hanya ada nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Oke, sekarang kita kembali ke perhitungan ya. Jadi sampai di nilai masa depan dari anuitas biasa. Oke ya, ini masih anuitas biasa akhir, tadi ya sudah dibahas. Ini perbandingan nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Ini sebentar, ini harusnya itu nilai masa depan dari masih anuitas biasa ya. Nilai masa depan dari anuitas biasa, nanti saya cek kembali. Oke. Kemudian lanjutnya ini perhitungannya berarti sama ya, 14.000 dibagi 12 karena 4% dari periode 10 periode, maka hasilnya ada 1166,67. Kemudian ketika kita menghitungnya adalah dari ordinary annuity, anuitas biasa gitu ya, maka ketika belum diketahuinya adalah jumlahnya adalah N yang belum diketahui, jadi inginnya perusahaan mendapatkan 117.332 dolar dari setoran sekarang sebesar 20.000 pada akhir setiap tahun ya. Jadi nanti ini karena ada kalimat setiap tahun, pada akhir setiap tahun atau akhir periode, maka menggunakan anuitas biasa atau ordinary annuity. Oke, tabelnya berarti 117 dibagi 20.000 berarti 5,8, berarti kita ke tabelnya ya. Oke, ini ini hasilnya langsung N-nya ya 5,8. Kemudian ini contoh yang lain ketika kita ingin mengetahui ya, jadi deposit Walter Goodfriends mendepositokan 2.500 dolar hari ini di rekening tabungan menghasilkan bunga 9%. Dia berencana untuk menyetor 2.500 setiap tahun selama 30 tahun. Berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan Tuan
good range di rekening tabungan pensiunnya ketika dia pensiun dalam 30 tahun. Ini di range selama tahun, setiap tahun selama 30 tahun ya. Oke, ini tidak ada kalimat ini berarti kita coba hitung ya dengan menggunakan future value dengan anuitas biasa selama 30 periode atau 30 tahun ya dengan 9%, berarti faktornya adalah 1 ditambah 0,9 adalah sebesar 148,5 ya. Kemudian periode sewanya sebesar 2.500, berarti tinggal dikalikan. Oke. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai sekarang dari anuitas biasa. Present value-nya, nilai sekarang dari anuitas biasa ya. Jadi di sini ya anuitas biasa berarti dari akhir tahun, awal tahun. Di sini berarti anuitas satu tempo ya. Oke, nilai sekarang dari anuitas biasa merupakan serangkaian jumlah yang sama untuk ditarik atau diterima pada interval yang sama sewa periodik terjadi pada akhir periode ya. Ilustrasi, asumsikan bahwa $1 akan diterima pada setiap akhir dari 5 periode, sebagian jumlah terpisah mendapatkan bunga 5%. Ini sama ya, seperti ini. Nilai sekarangnya berarti ditariknya adalah mundur, bukan ke depan ya. Hasilnya adalah 4,3. Kalau dari tabel, ini rumusnya ya. Present value nilai sekarang dari ordinary annuity, PVF, dikurangi OA, NI ya. Ini contohnya berapa nilai sekarang dari dana terima sewa masing-masing 6.000 yang akan diterima pada akhir masing-masing 5 tahun ke depan bila diskon sebanyak sebesar 6%. Karena pada akhir menggunakan anuitas biasa usia 6.000 dikali PVP 0 OA 5 kali 6%, hasilnya 4,2, dikalikan hasilnya adalah 25.274,16. Oke, ini tabelnya adalah menggunakan tabel 6.4 karena menggunakan anuitas biasa dan nilai sekarang di tabel present value ya 8 dan 20 ya 20 yang dipakai adalah ini, tinggal dikalikan. Ini adalah seperti ini, sama ya. Ini 6, misalkan ini 5 dan 6. Adakah 5 dan 6? 5 dan 6, oh tidak muncul ya, 6%-nya tidak terlihat. Oke, kemudian nilai sekarang dari jatuh tempo, anuitas jatuh tempo ya. Berarti di depan, di sini anuitas jatuh tempo, karena pada awal periode ya. Ada satu tempo pada awal periode. Kemudian ini perbedaannya ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Nilai sekarang jadi dari jatuh tempo, anuitas jatuh tempo. Sepertinya tadi tuh harusnya gambar ini nih ditaruh di sini ya. Jadi jangan bingung ya yang tadi. Oke, ini contoh nilai jatuh tempo karena anuitas jatuh tempo adalah akhir dari ada satu tempo adalah pada awal gitu ya. Berarti nanti ada kalimat misalkan space, ini contohnya space audisi Ace menyewa satelit komunikasi selama 4 tahun dengan membayar sewa tahunan sebesar $4,8 juta yang dilakukan setiap awal tahun ya. Berarti ini anuitas jatuh tempo. Jika tingkat bunga tahunan adalah 5%, berapa nilai sekarang dari kewajiban sewa? 4 tahun adalah ini ya. Nilai sekarang adalah ini 3,5 present value dari periode keempat ya, tabel 6.4. Kita lihat ya. Tadi berapa? Dari 5% ya. Wah, tidak kelihatan. Oke. Ini enggak ada ya. 6.4 dari 5%. Oke.
Pokoknya itu terus dikali faktor 1 dikali tambah 5, maka hasilnya 3,7, baru dikalikan dengan 4.800.000, hasilnya adalah ini ya. Oke, kita lihat contoh yang pakai tabel. Ini ya, nilai sekarang dari masalah anuitas yang ini Jamie Yuan memenangkan 2 juta dalam lotre negara bagian, dia akan dibayar 100.000 pada awal setiap periode ya. Kemudian setiap tahun pada awal periode berarti anuitas jatuh tempo setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Berapa banyak yang sebenarnya dia menangkan? Jika tingkat suku bunga 8%, berarti langsung dibayar ya di sini. Tak 100.000 selama 20 tahun. Oke, tabelnya kita lihat. Tabelnya tabel 6.5, present value nilai sekarang dari annuity due, anuitas jatuh tempo. I-nya adalah 8, ininya adalah 20 tahun. 100.000 dikali 10,6, hasilnya ada 1.060.000 dikali $60. Oke, ini asumsi selanjutnya mengenai perhitungan suku bunga. Ya, asumsikan Anda menerima pernyataan dari Mastercard dengan saldo jatuh tempo 528 euro. Anda dapat menyelesaikan 12 pembayaran yang sama sebesar 50.000. Dari jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Suku bunga yang Anda bayarkan adalah dari sekarang. Suku bunga yang dibayarkan adalah berapa? Kita lihat rumusnya ya. Besar bernama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang, suku bunga berapa yang akan dibayarkan? Ini ya rumusnya, 13,28 dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 10,5. Kemudian mengacu tabel gambar 6.4, 10,5 di kolom 2, karena 2% adalah suku bunga bulanan, suku bunga tahunan nominal adalah 24, maka 12 kali 24. Ini bulanan ya, oke ini bulanan. Berarti 12 periode 0,5. Kolomnya adalah 2%, karena 2% adalah suku bunga bulanan, maka 24. Berarti tarif efektifnya adalah 1 ditambah 0,02 dikurangi 1, pangkat adalah 26,8. Ini contoh selanjutnya, 36 ya, 36.000 untuk biaya pendidikan perguruan tinggi uang di Bank Santos Bank, di mana yang mendapat bunga 4% yang dimajemukkan setiap semester. Berapa jumlah yang sama yang ditarik Putri selama 6 bulan setiap akhir 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya. Oke, berapa yang kita ambil? Itu rumusnya gitu ya. Menggunakan anuitas biasa setiap akhir gitu ya. 36.000 PVP-nya ini adalah 8 gitu ya selama 6 bulan selama 4 tahun gitu ya. Kemudian ininya adalah ini harusnya ini salah ya, harusnya ini setiap 6 bulan berarti kan 4 dikali 1 tahun 2 kali berarti 8, ini harusnya 4%, ini 2% ya bunganya. 2% itu berarti karena setengah ya, setengah. Ini kan bunga tahunan ya, ini yang dimajemukkan setiap semester, berarti nanti kasihnya adalah 2% ya kalimatnya. Jangan langsung menggunakan 4%, kalau misalkan dihitungnya adalah 8 ya, 4 kali, ini N-nya adalah periodenya 8 ya, karena dibayarkan setiap akhir 6 bulan ya. Kemudian dikalikan ketemu hasilnya adalah R-nya adalah 4.914,35. Kemudian anuitas yang ditangguhkan itu adalah sewa yang dimulai setelah jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktunya itu tidak harus ini ya. Tidak harus seperti Tidak harus seperti anuitas jatuh tempo atau anuitas bulanan, tidak harus langsung di sini langsung dibayarkan anuitas jatuh tempo atau anuitas biasa di sini. Karena ini anuitas yang ditangguhkan, bisa jadi tahun ketiga baru dibayarkan. Ya.
bisa mulai dari sini ya. Nanti perhitungannya berarti kita untuk menghitung nilai sekarangnya nanti kita tarik mundur ke anuitas sekarangnya, atau nanti ketika melihat masa anuitas future value, nilai future value-nya kita tarik lagi ke depan. Nanti akan ada dua perhitungan ya, kita lihat masing-masing. Kemudian ada dua berarti ya, tadi nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan dan nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan. Oke, kita ke contoh dari nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan. Sutton Corporation berencana membeli lahan dalam 6 tahun untuk pembangunan kantor pusat perusahaan barunya. Sutton menganggarkan simpanan sebesar $80.000 yang diharapkan menghasilkan 5% per tahun. Hanya pada akhir periode keempat, kelima, dan keenam. Ya, berarti mulainya adalah menghasilkannya adalah periode keempat, kelima, dan keenam pada akhir ya. Ini pada akhir ya, ada kalimat pada akhir, berarti nanti kita menggunakan anuitas biasa ya. Akhir periode keempat anuitas biasa, tapi pada akhir periode keempat. Berarti ini keempat, kelima, dan keenam. Periode keempat, kelima, dan keenam. Akhir periode ya, berarti nanti rumusnya future value R sama dengan 80.000, future value ini hasilnya ini dikalikan hasilnya adalah 252.200. Oke, kemudian nilai masa depan seperti itu ya, lebih kalau untuk menghitung nilai masa depan langsung dihitungkan, kalau tapi untuk menghitung nilai sekarang akan sedikit berbeda. Akan ada dua perhitungan contohnya ya. Oke, yang pertama nilai sekarang, ini ke ilustrasinya, nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan. Boyd mengembangkan dan memiliki hak cipta perangkat lunak tutorial untuk siswa di bidang akuntansi tingkat lanjut. Dia setuju untuk menjual hak cipta ke kampus mikrosistem untuk 6 kali pembayaran. 6 kali pembayaran sebesar 5.000. Pembayaran dimulai 5 tahun dari hari ini. Diberikan tingkat bunga 8%. Tersedia dua cara atau dua opsi untuk soal tersebut. Oke, karena ini dibayarnya adalah dimulai 5 tahun dari hari ini, gitu ya. 5 tahun dari hari ini berarti dimulainya dari N keempat ya, dari hari ini, dari sekarang. Berarti kan anuitasnya adalah anuitas ini ya, jatuh tempo. Tentunya dari tahun dari awal tahun benar, dari awal tahun ke 5, berarti di angka 4 ini ya, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. N-nya adalah 6 kali pembayaran ya. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari hari ini. 6 kali berarti ini ya, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6 ya. Karena awal periode berarti nanti akan ada tahun ke N-nya adalah 4. N-nya adalah 4 ya. N-nya berarti nanti ada ini kan ada kalimat dimulai 5 tahun dari hari ini ya. Nanti kita akan menghitung present value-nya berapa sih, gitu kan. Ketika membayarnya adalah masing-masing sebesar ini ya. Pembayarannya 6 kali gitu kan, ini berarti 6 untuk pembayaran. Kemudian yang ini adalah 4 ya. Karena kan 5 tahun ya. Pembayarannya dimulai 5 tahun ya. 6 kali pembayaran ya. Jadi ada 6 kali pembayaran dimulai 5 tahun dari hari ini. Berarti 5 tahun ya dari hari ini. Berarti kita hitung nilai sekarangnya ya. Oke, nilai sekarangnya ada di sini. Kemudian 5 tahun dari sekarang ada di sini. Ya, ada di sini karena menggunakan 5 tahun dari hari ini.
di sini karena menggunakan anuitas satu tempo ya. Kita hitung sorry, ini harusnya anuitasnya adalah 1, 3, 4, 5, 6. Ini berarti anuitasnya adalah anuitas biasa ya, anuitas biasa karena dibayarkannya akhir periode. Kita lihat ya, ada kalimat akhir periode. Pembayaran akan dimulai 5 tahunan dari hari ini. Oke, 6 kali pembayaran tahunan masing-masing 5.000. Kemudian pembayaran dimulai 5 tahun dari hari ini. Berapa nilai sekarang dari 6 kali pembayaran? Oke, karena anggapannya adalah ini anuitas biasa ya, berarti kan di tahun kelima di sini baru ada pembayaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6. Berarti kita menggunakan ilustrasi yang pertama, periode sewa 5.000, present value dari 10 periode ya, karena kan dibayarannya berapa? Pembayaran akan dimulai 5 tahun ya, 5 tahun ya, selama 5 tahun dan dibayarkan 6 kali. Kemudian sewanya, nomor sewanya adalah lamanya sewa ditambah dengan periode yang ditangguhkan ya. Periode yang ditangguhkan adalah 4, sedangkan pembayarannya ada 6. Pembayaran selama 5 tahun, tetapi ya ini soalnya yang kurang lengkap seperti nanti kita coba lihat bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita coba lihat yang bahasa Inggrisnya. Oke. Kita ke English version. Gini ya, ini dia setuju menjualnya, jual hak ciptanya selama 6 periode tahunan. Oke, annual payment setiap setiap 6 tahunan dibayarnya, kemudian dimulai dari tahun kelima. Oke, kita lihat yang chapter 6 ya. Chapter 6 yang versi apakah ada? Tes tanggungan ini oke, yang di oke, kita ke sini ya.
Oke, annual ya. Ini kalimatnya salah. Di sini harus ini oke, di bahasa Inggrisnya itu dibayarkan setiap annual ya, berarti setiap tahunan dengan sebesar 8% ya, dimulai dari tahun sekarang. Oke, kita ke sini. Oke, kita contohnya adalah berarti ini menggunakan oke, langsung ya ke sini. Oke, ini periode sewanya, jadi total periodenya adalah bentar ya, sebentar. Kita tutup ini dulu, kita buka ini dan kita oke, lanjut ya. Ini contohnya, kita kembali ke contoh. Ini berarti total periodenya adalah 10, dibayarkan 6 kali pembayaran, 6 kali pembayaran tahunan gitu ya. Berarti periodenya adalah 10. Kemudian 4 dari kita ambilnya adalah jumlah dari 6 ya, plus ditambah dari periode keempat. Berarti ini adalah ngambilnya dari 6 dulu. 6 itu adalah dari 8% adalah 6,7. Kemudian dikurangi dengan present value dari 4 ya, periode tangguhannya adalah 4 ya. Periode tangguhannya adalah 4. Dari 8% adalah 3. Berarti nanti dikurangi 6,7 dikurangi 3, maka hasilnya 3,39, baru 5.000 dikali 3,39, maka hasilnya adalah 16.000. Intinya adalah nanti kita coba cari yang soal yang lebih jelas. Intinya nanti kalian cari dulu total periode tangguhannya gitu ya. Berarti ini kan 10 periode, kemudian kalian bagikan dengan periode penangguhannya adalah misalkan ini 4, periode pembayarannya adalah 6 gitu ya. Ini anggapannya misalkan 5 tahun ya. Berarti dimulai di tahun ke ini ya, di tahun kelima itu ya, di akhir periode di akhir periode ya, di akhir periode ya, di akhir periode kelima baru dibayar gitu ya. Berarti nanti dimulainya adalah 6 ya, 6-nya periode pembayarannya, N-nya periode ditangguhkan adalah 4. Atau kita menggunakan cara yang kedua, pertama menggunakan present value-nya dulu dari 6 ya, periode pembayarannya 6. Kemudian setelah selesai baru kita hasil dari present value anuitas, biasanya kita hitungkan bunga tunggalnya ya, present value bunga tunggalnya. Berarti future value-nya 23.000 baru dikalikan dengan 4-nya, present value single sum-nya, baru hasilnya adalah 16.989 sama ya. Kemudian ada penilaian obligasi jangka panjang, terdiri dari 2 arus kas. Pertama pembayaran bunga dengan pembayaran pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo yang merupakan jumlah tunggal ya. Contohnya, Wong Is menerbitkan 7% obligasi senilai 2 juta dolar Hong Kong ya, yang jatuh tempo dalam 10 tahun, ini 10 tahun gitu ya. Dengan hutang bunga pada akhir tahun, suku bunga pada saat obligasi ini adalah 8%. Berapa jumlah yang akan diterima Wong saat menerbitkan obligasi? Oke, menggunakan karena akhir tahun berarti
anuitas biasa, tabel percent value ordinary annuity, I-nya adalah 8, N-nya adalah 10. 8 dan 10 ini ya. 10 ini 8%, berarti 140 ya. Sekarang ya, jadi nanti ini menerbitkan suatu temponya 10 tahun. Ini harusnya, sorry ya, ini harusnya 140 ya. Harusnya 140. Berarti 140.000 dikali 6, berarti hasilnya 139. Oke, kalau misalkan ini menggunakan, ini kan bunganya, pokoknya, menghitung pokoknya ya. Sorry, ini tetap betul, cuma ini menghitung pokoknya ya. Ini adalah selama, oke ini harusnya soalnya. Ini tetap betul ya. Obligasinya 2 juta. Bunganya dari ini menghitung bunganya kalau misalkan dibayarkannya adalah setiap 140 dalam waktu 10 tahun ya. Berarti ini menghitung pokok bunganya, percent value-nya dari 8% dan dalam waktu 10 tahun ya. Ya, present value ordinary ini menghitung bunganya, interest payment-nya ya. Kalau ini menghitung pokoknya, berarti menggunakan tabel present value dari 1. Periodenya adalah 8 dan 10, berarti 2 juta dikali dengan 0,46319, hasilnya adalah 929.380. Berarti kita menghitungnya adalah ditambahkan, berarti nilai bunga saat ini tadi berapa nilai bunganya 939, nilai sekarangnya 1926 dijumlah, berarti nilai pasar obligasinya adalah 1,1.865.791. Jadi Wong Ing menerbitkan obligasi 7% senilai 2 juta pada jatuh tempo 10 tahun dengan hutang bunga pada akhir tahun adalah 1.865.791. Nanti ini akan kita coba dibahas lebih lengkap di intermediate kedua dan 3 ya. Kedua biasanya. Kemudian metode amortisasi bunga efektif. Ini nanti akan ada. Kemudian ada pengukuran nilai sekarang menggunakan suku bunga yang sesuai, yaitu tingkat suku bunga murni atau suku bunga inflasi serta risiko kreditnya. Oke, ini pengukuran nilai sekarangnya yang nanti dibahasnya bisa di intermediate 2. Oke, itu saja terkait dengan video pembicaraan kali ini. Silakan nanti coba di flashback lagi jika misalkan ada yang belum jelas, atau nanti silakan bagi kelas saya bisa bertanya di grup. Sekian ya dari saya, kita cukupkan video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.